Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bilas, pada sesi kali ini Minet akan sampaikan bahwa pada tayangan hari ini presenter Bilas akan membawakan cerita yang cukup panjang. Oleh karena itu, tayangan ini otomatis terbagi dalam 3 episode sekaligus, yakni episode 12, episode 13, dan episode 14. Jangan sampai terlewat ya. Karena terdapat 3 episode, maka kuis Bilas pun juga ada 3. Sobat Bilas bisa mengirimkan jawaban 3 kali masing-masing episode 1 kali. Dan masing-masing terdiri dari 5 pertanyaan. Sekali lagi jangan lupa ikuti kuisnya, dapatkan poinnya, dan raih kesempatan mendapatkan hadiahnya. Sekian dari Minit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Sania. Pada sesi Bilas kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah tentang Abu Hurairah penyayang binatang. Abu Hurairah hampir tidak pernah melupakan satu kata pun dari apa yang telah ia dengar. Sekalipun usianya telah bertambah dan masa pun telah berganti-ganti. Oleh karena itu, ia telah mewakafkan hidupnya untuk lebih banyak mendampingi Rasulullah. Sehingga ia termasuk orang yang paling banyak menghafal hadis dan meriwayatkannya. Pada suatu masa, ada banyak orang yang memalsukan hadis-hadis Nabi dan dikatakan kalau itu berasal dari Rasulullah. Para pemalsu hadis-hadis tersebut memperalat nama Abu Hurairah dan menyalahgunakan ketenarannya. Sehingga mereka sering mengeluarkan sebuah hadis dengan menggunakan kata berkata Abu Hurairah. Pada suatu masa, ada banyak orang yang memasukkan hadis-hadis Nabi dan dikatakan kalau itu berasal dari Rasulullah. Para pemalsu hadis tersebut memperalat nama Abu Hurairah dan menyalahgunakan ketenarannya. Dengan perbuatan ini, mereka hampir saja menyebabkan ketenaran Abu Hurairah sebagai penyampai hadis dari Nabi. Lalu, para sahabat dan tokoh-tokoh lain mulai menyelidiki kesahihan hadis-hadis dari Nabi, supaya diketahui hadis mana saja yang sahih dan mana saja yang palsu. Ia adalah seorang yang menerima kehebatan Islam. Pada mulanya, ia merupakan orang yang bekerja dengan upah yang sedikit, lalu berubah menjadi orang yang memberikan lapangan pekerjaan bagi orang lain. Dulu, ia hidup terlunta-lunta di tengah-tengah manusia, lalu berubah menjadi imam dan panutan. Dulu, ia seorang yang sujud di hadapan batu-batu yang disusun, lalu menjadi orang yang beriman kepada Allah yang Maha Esa, lagi Maha Perkasa. Aku dibesarkan dalam keadaan yatim dan pergi hijrah dalam keadaan miskin. Aku menerima upah sebagai pembantu pada Bushrah binti Ghazwan untuk mengisi perutku. Akulah yang melayani keluarga tersebut bila mereka sedang menetap. Aku menuntun binatang tunggangannya bila sedang bepergian. Sedangkan sekarang keadaanku telah berubah. Allah telah menikahkanku dengan putri Bushrah. Maka segala puji bagi Allah yang telah menjadikan agama ini yang penegak dan menjadikan Abu Hurairah sebagai panutan umat. Abu Hurairah datang kepada Nabi di tahun ke-7 Hijriah, sewaktu beliau berada di Khaybar. Ia memeluk agama Islam karena dorongan kecintaan dan kerinduan. Sejak ia bertemu dengan Nabi dan berbaiat kepadanya, ia tidak berpisah lagi dengannya, kecuali pada saat-saat waktu tidur. Begitulah berjalan selama 4 tahun yang dilaluinya bersama Rasulullah.
yakni sejak ia masuk Islam sampai Nabi wafat. Abu Hurairah menyadari bahwa dirinya termasuk orang yang masuk Islam belakangan. Maka ia bertekad untuk mengejar ketinggalannya dengan cara mengikuti Rasul terus-menerus. Tidak usah dah. Abu Hurairah menyadari bahwa dirinya termasuk orang yang memeluk Islam belakangan. Maka ia bertekad mengejar ketinggalannya dengan cara mengikuti Rasul terus-menerus dan tetap menyertai majelisnya. Ketika Rasulullah wafat, Abu Hurairah terus-menerus menyampaikan hadis-hadis. Lalu sebagian sahabat merasa heran sambil bertanya-tanya, dari mana datangnya hadis-hadis itu? Kapan dia mendengarnya? Apakah banyak simpanan hadis-hadis di dalam otaknya? Abu Hurairah telah memberikan penjelasan untuk menghilangkan kecurigaan ini dan menghapus keraguan-raguan pada diri para sahabatnya. Maka ia berkata, Tuan-tuan telah mengatakan Abu Hurairah banyak mengeluarkan hadis Nabi, dan kaum muhajirin yang lebih dahulu masuk Islam daripada saya. Tidak ada orang yang menceritakan hadis-hadis itu. Ketahuilah sahabat-sahabatku, orang-orang muhajirin sibuk dengan perdagangan mereka di pasar. Lalu sahabat-sahabatku, orang-orang Ansor, sibuk dengan tanah pertanian mereka. Sedangkan aku adalah orang miskin yang paling banyak menyertai majelis Rasulullah. Maka aku hadir sewaktu orang yang lain tidak hadir, dan aku selalu ingat seandainya mereka lupa dengan kesibukan. Nabi pernah berbicara kepada kami di suatu hari. Kata beliau, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa saja yang telah kami turunkan berupa ketenaran, keterangan, dan petunjuk, sesudah kami menyatakan kepada manusia di dalam kitab mereka. Itulah orang-orang yang dikutuk oleh Allah dan dikutuk oleh para pengutuk malaikat. Oleh sebab itu, ia harus memberitakan semuanya dan tidak boleh ada seorang pun yang menghalanginya. Hingga pada suatu hari Umar berkata kepadanya, hendaklah kamu menghentikan penyampaian berita dari Rasulullah. Bila tidak, maka aku akan mengembalikanmu kepada keluargamu. Ketika Umar mengutus Abu Musa al-Asy'ari ke Irak, ia berpesan kepadanya, sesungguhnya Anda akan mendatangi suatu kaum di dalam masjid. Suara bacaan Al-Quran mereka seperti suara lebah, maka biarkanlah seperti itu. Jangan Anda kacaukan mereka dalam hadis-hadis. Jangan Anda kacaukan mereka dengan hadis-hadis. Abu Hurairah gelisah karena ada tukang hadis
lain yang menyebarkan hadis dari Rasul dengan menambah-nambahi atau mengurang-urangi isinya, sehingga para sahabat menjadi tidak puas terhadap hadisnya. Tukang hadis tersebut namanya Ka'ab al-Ahbar, seorang Yahudi yang masuk Islam. Pada suatu hari, Marwan bin Hakam ingin menguji kemampuan hafalan Abu Hurairah. Ia memanggilnya dan menyuruhnya duduk bersamanya. Lalu ia memintanya mengabarkan hadis-hadis Rasulullah. Sementara itu, ia menyuruh penulisnya menuliskan apa yang diceritakan Abu Hurairah dari balik dinding. Abu Hurairah berkata tentang dirinya, "Tidak ada seorang pun dari sahabat Rasul yang hafalan hadisnya lebih banyak dariku, kecuali Abdullah bin Amr bin Ash, karena ia pandai menuliskan sedangkan aku tidak." Imam Syafi'i berpendapat tentang Abu Hurairah, ia seorang yang paling banyak hafal di antara seluruh perawi hadis semasanya. Imam Bukhari juga berpendapat tentangnya, ada lebih banyak dari 800 sahabat, tabi'in dan ahli ilmu yang meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah. Pada suatu hari, Abu Hurairah sangat rindu bertemu dengan Allah. Orang-orang yang mengunjunginya mendoakannya agar cepat sembuh dari orang-orang yang mengunjunginya berdoa agar cepat sembuh dari sakitnya. Ia sendiri berulang-ulang memohon kepada Allah dengan berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku sangat rindu hendak bertemu denganmu. Semoga engkau pun demikian." Ketika Abu Hurairah berusia 78 tahun, tepatnya tahun ke-59 Hijriah, ia wafat dan berpulang ke rahmatullah. Jasad Abu Hurairah dibaringkan di sekeliling orang-orang soleh penghuni makam Baqi. Ketika orang-orang yang mengiringi jenazahnya kembali dari kuburannya, mulut dan lidah mereka tiada henti-hentinya membaca hadis-hadis yang disampaikan Abu Hurairah kepada mereka dari Rasul yang mulia. Seseorang yang baru masuk Islam di antara mereka bertanya, "Kenapa Syekh, kita yang telah berpulang diberi gelar Abu Hurairah atau Bapak Kucing? Di masa jahiliyah dulu namanya Abdu Syamsi. Ketika ia memeluk agama Islam, Rasul memberikan nama kepadanya dengan Abdurrahman. Ia sangat menyayang kepada binatang dan mempunyai seekor binatang, yaitu seekor kucing yang selalu ia beri makan. Ia gendong dan memberikannya tempat tidur. Kucing itu selalu menyertai di mana-mana. Maka inilah sebabnya ia diberi gelar Abu Hurairah, yang artinya bapaknya
kucing kecil. Sekian cerita pada sesi bilas kali ini. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah pada cerita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.